Oknum-oknum seperti ini patut dipenjara dan harus dipenjara. Saya terus terang aja merasa geli sekaligus jijik dengan orang-orang seperti ini. Mereka seolah-olah merasa paling benar, paling bersih, paling hebat ya, dan seolah-olah paling Indonesia, paling ingin membersihkan Indonesia, paling ingin berjasa kepada Indonesia. Berjasa lewat apa, bos? Ya, kerjaan Anda hanya selalu ya melontarkan ujaran kebencian, fitnah, hoax dan lain sebagainya. Oknum-oknum seperti ini patut dipenjara dan harus dipenjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di seluruh Indonesia, bertemu kembali dengan saya Irma Suryani di Irma Suryani Bicara. Pemirsa, kali ini saya ingin mengomentari terkait dengan pernyataan ya dari Bareskrim Polri bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Nah, apa kata saya? Orang-orang ini, oknum-oknum ini adalah oknum-oknum yang memaksakan kehendak. Ya, mereka adalah oknum yang tidak mentaati hukum. Mereka selalu memaksakan kehendak. Ya, orang-orang memaksakan kehendak ini sama, mohon maaf, dengan orang-orang yang dulu sering kita sebut dengan, mohon maaf, orang saya sudah nggak bisa lagi mengatakannya karena nanti dinilai itu berlebihan ya. Stres nolak kira-kira. Apa namanya, adalah orang-orang yang pernah membantai jenderal-jenderal di tahun 1965 gitu ya. Kenapa? Karena saya ingin menyampaikan nggak akan pernah selesai mereka ini terus-terusan melakukan pemaksaan kehendak. Mau berkuasa, mereka memaksakan kehendak, ya kan, dengan terus-terusan mengopinikan, menggiring opini, ya, melakukan Ya betul cara-cara pemberontak kan kira-kira. Apapun hoax, fitnah dan lain sebagainya kepada pemerintah yang sah. Begitu juga terkait dengan ijazah Pak Jokowi, tidak akan berhenti sampai di sini. Penjarakan itu satu-satunya jalan agar mereka kapok ya, oknum-oknum yang jahat seperti ini ya, yang tidak mentaati aturan, yang melecehkan Indonesia sebagai negara berdaulat, meminta ya yang memeriksa ijazah Jokowi adalah lab forensik di Singapura agar clear dan lain sebagainya. Mikir nggak sih gitu ya, kalau Indonesia ini negara yang berdaulat gitu ya, kalau pengen seperti itu Anda pindah aja ke Singapura gitu, jadi warga negara Singapura. Indonesia adalah negara berdaulat, nggak boleh diutak-atik oleh bangsa lain atau negara lain. Cintailah negara sendiri, tentunya juga cintailah produk-produk di negara sendiri. Pikir pakai otak gitu ya. Saya terus terang aja merasa geli sekaligus jijik dengan orang-orang seperti ini. Mereka seolah-olah merasa paling benar, paling bersih, paling hebat ya, dan seolah-olah paling Indonesia, paling ingin membersihkan Indonesia, paling ingin berjasa kepada Indonesia. Berjasa lewat apa, bos? Ya. Kemudian ingin Indonesia ini lebih baik seperti apa? Kalau kerjaan Anda hanya selalu ya melontarkan ujaran kebencian, fitnah, hoax dan lain sebagainya. Coba berpikir baik-baik, coba bersihkan hati ya, beri kesempatan pemerintah bekerja. Jangan terus-terusan bikin heboh, jangan terus-terusan bikin gaduh. Sudah tahu kondisi ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja, bukannya ikut ya memberikan diskursus positif kepada publik ya, membantu pemerintah, membantu masyarakat dengan caranya sendiri misalnya, tapi terus-terusan mengadu domba rakyat dengan rakyat dan rakyat dengan pemerintah. Oknum-oknum seperti ini patut dipenjara dan harus dipenjara.
Jangan biarkan panci mana panci ya bicara soal moral. Soal panci aja nggak punya moral, bagaimana mau bicara yang lebih besar lagi? Nah, dengarkan di umroh. Sadar diri, cermin. Itu yang ingin saya sampaikan pemirsa. Salam keindonesiaan. Sebenarnya sudah banyak ya yang mendelegitimasi klaim bahwa ijazah itu asli, bahkan dari pihak-pihak yang sebelumnya selama ini melegitimasi ijazah itu asli. Misalnya Pak Kas Sudah, kalau sudah mengakui wes. Mujo yang dibanggakan warari bolak-balik skripsi saya akhirnya berhasil, ternyata tidak mengaku sebagai pembimbing skripsi, bahkan tidak juga menjadi dosen, hanya asdos. Hanya asdos, itu tidak pernah diungkap. Pembimbing. Enggak, terakhir pengakuan dia hanya asdos, bahkan tidak. Kan zaman dulu Om Tom, kita nggak tahu itu zaman dulu masalahnya. Om Tom ini sekali lah. Pula dosen pembimbing akademik begitu. Artinya banyak hal yang mengatakan bahwa muter-muter ya Bang. Dosen pembimbing akademik itu. Silakan. sebentar, saya belum Masalah begini. Oke, sebentar, saya belum selesaikan. Anda kan bertanya ke saya Ya, tadi. silakan Ya, singkat baik. saja, singkat. Jadi saya kira ini persoalannya adalah kembali kepada publik, kepada masyarakat. Apakah kepercayaan publik akan percaya dengan klaim-klaim yang sebenarnya membuat lama, panjang dan melelahkan, tapi hasilnya juga tidak dilegitimasi Kalian apa susahnya langsung mengakui? Toh juga kampus sudah memberikan klarifikasi. Otak Om Tom ini bolak-balik. Jadi mohon maklum nih. oleh publik. Kenapa tidak mengambil jalan sederhana, menenteramkan rakyat, tidak ada perdebatan lagi, tunjukkan jasa selesai sehingga kita tidak perlu berdebat, rakyat tentram, membangun bangsa. Kenapa meniti jalan yang lebih panjang dan melelahkan, padahal tahu ujungnya pun akan terdelegitimasi jika itu tidak jujur. Dan ketidakjujuran ini sudah terbaca sejak awal. Mohon maaf Mbak, kalau saya katakan Jokowi pembohong itu rakyat semuanya percaya. Kan nanti Ini saya sudah siap untuk ditunjukkan. Oh siap sekali, siap. Bawa ke pengadilan Mbak. Dulu ya. Jadi Anda boleh Pak Jokowi nggak jujur? Mbak ya bilang. Belum nggak? Jadi Anda boleh Bener kan? Kata netizen kan. Om Roy ini mulai agak lain misalnya. Yang jelas apa? Yang kita tanyakan soal kejujuran dan kenegarawanannya tidak muncul. Itu saja sudah. Jadi Anda berharapnya Pak Jokowi jujur? Iyalah. Jujur sejujur itu. Sejujur-jujurnya. Oh, kalau bisa bilang sehina-hinanya. Ya, sejujur-jujur. Berarti sekarang belum jujur. Ya, biarkan masyarakat yang menilai. Nah, oke, itu soal kasusnya ya. Roy Suryo ngelawak terus. Dengerin video ini kawan-kawan, ngelawak lagi dia. Akan lebih baik lagi kalau ke depan Mabes Polri itu lebih transparan, lebih kompetisi. Salah satu contoh saja, misalnya menyelidiki satu lembar gitu ya, entah itu dikatakan lembar deskripsi atau ijazah, kemudian katanya diraba, tintanya itu katanya dari mesin cetak tekan gitu ya, MPS gitu, terus kemudian dirasakan. Jadi ini hasilnya bukan hasil laboratorium tapi hasil perasaan, Mbak. Jadi Baris Krim itu sudah mempunyai laborat yang sangat bagus, tidak kalah dengan Amerika gitu. Pada kesempatan ini saya katakan bahwa negara lain banyak belajar dari Indonesia. Kita punya laborat yang bagus dan punya sekolah penyidik yang bagus yang berada di Semarang yang namanya GCLAC. Itu diikuti berapa ratus negara yang belajar di Indonesia. Roy Suryo, Anda lawak sekali. Kok bisa Anda ajarin Puslap Polri, Pusat Laboratorium Forensik Polri, kok Anda ajarin? Kenapa? Anda ahli apa? Anda itu kan ahli telematika, Anda klaimnya kan seperti itu. Anda ahli forensika, sampai bisa ngajar-ngajar Puslap Polri itu menjelaskan harus lebih komprehensif, ya kan? Jangan hanya diraba, dirasakan. Masa ngecek ijazah identik ijazah Pak Jokowi dan skripsinya pakai perasaan? Apa maksudnya? Inilah akibat merasa paling pintar, merasa paling benar itu lagi. Nggak bisa semua orang berbeda pendapatnya sama Anda terus Anda katain. Contohnya polisi ya bilang ijazah Pak Jokowi asli, terus kau bilang tidak, kau bilang polisi kurang transparan, polisi menjelaskan kurang komprehensif, ya kan? Terus nanti habis ini masuk pengadilan, terus pengadilan juga berbeda, bilang ijazah Pak Jokowi asli, terus kau bilang apa? Pak Hakim ini masih hakim dunia, belum hakim akhirat. Atau kau nanti bilang apa? Ini masih hakimnya manusia, belum hakim dewa ini, dewa air, dewa angin itu yang ngecek ijazah Pak Jokowi gitu.
Atau oh ini masih Indonesia, bawa ke pengadilan PBB biar diperiksa sama profesor-profesor, dokter-dokter di sana, gitu. Aduh, capek lah kita, capek. Terus habis ijazah mau permasalahan apa lagi? Kartu KTP Pak Jokowi, kartu SIM, kartu BPJS Pak Jokowi, kartu time zone waktu Pak Jokowi main sama cucu-cucunya. Atau ginilah Bapak Prabowo izin dengan segala hormat, kasihlah jabatan Pak Roy Suryo ini ya. Jadi apa? Jadi kepala pusat legalisir ijazah. Dan segala legalisir segala kartu-kartu yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita mau legalisir tinggal ke Pak Roy Suryo. Nah, kalau sekarang, apakah Rosuryo akan menuju rumah barunya setelah dinyatakan ijazahnya itu adalah asli oleh Bareskrim? Kan pasti ada tindak lanjut dong ya. Apalagi katanya Pak Jokowi itu nggak mau memaafkan. Wah, seru nih. Gimana ya nasib Tifa, Roy Suryo, dan yang lain-lainnya yang katanya membela rakyat itu? Akankah mereka menuju rumah baru? Yes, I think it is time, for us to test our undang-undang. Dokter Tifa, apa bahasa Inggrisnya undang-undang? Ayo. Acts, the laws. Ya, Dokter Tifa. Jadi bahasa Inggrisnya undang-undang itu adalah law atau act. Tapi kalau Parah bang, jangan gitu lah bang, kasihan lah bang, itu ilmuwan bang, ilmuwan yang cerdas banget bang, jangan gitu lah bang. Undang-undang dasar itu bahasa Inggrisnya Constitution. Constitution. Nice. Lalu dia mengaku sebagai ahli telematika. Ahli telematika. Pengakuan dia sendiri. Begitu juga Rismon yang katanya kuliah di Jepang. Universitas Jepang itu sendiri yang membantah. Kami tidak pernah mengeluarkan ijazah seperti yang ditunjukkan oleh saudara Rismon. Harus itukah yang kita percaya? Institusi negara kita abaikan, lalu orang-orang yang berkowar ini yang tidak jelas ini, apakah ini pesanan atau settingan atau apa? Lalu itu yang kita percaya. Akal sehat kita di mana? Ini bangsa besar loh. Indonesia ini bangsa besar. Kata Pak apa tadi itu 287 juta, dan kita cukup diperhitungkan di dunia ini. Jadi saya melihat begini, kasus ini sebetulnya adalah kasus remeh-temeh, betul apa yang dikatakan. Kalau saya melihat ini adalah kasus murahan dan kampungan menurut saya. Tapi di sini ada banyak permainan. Siapa yang bermain di sini? Inilah ada ormas-ormas ilegal. Apa itu ormas ilegal? Hari ini HTI dan FPI adalah ormas ilegal di Indonesia ini. Mereka ini yang bermain. Ada kepentingan asing yang bermain di sini. Siapa itu? Kebijakan Jokowi yang membuat kebijakan hilirisasi, yang paling terkena dampak adalah Uni Eropa. Yang paling tidak senang. Maka Uni Eropa membawa Indonesia ke WTO. 2022 Indonesia dinyatakan kalah. Jokowi tidak bergeming. Uang ini nikel punya saya katanya, punya Indonesia katanya. Kami berhak mengatur nikel ini atas nama kepentingan negara kami. Kami berhak mengatur nikel ini atas nama keberlanjutan kebutuhan nikel di seluruh dunia. Itu yang disampaikan. Tidak bergeming. Begitu juga kebijakan Jokowi tentang ekspor, dilarang kebun-kebun sawit atau pengusaha sawit itu mengekspor dalam bentuk TBS, tandan buah segar. Alhasil apa? Hari ini TBS harganya sampai 4.000. Dulu ketika menjelang puasa dan lebaran itu sampai 400 rupiah. Kenapa? Karena itu memang mereka yang bermain. Nah, inilah kepentingan, inilah barangkali yang bukan menurut kacamata saya, tapi dari informasi yang valid juga yang saya sampaikan. Kalau Jokowi tidak bisa menyampaikan seperti itu, ini kepentingan asing, ini kepentingan ini kepentingan negara Uni Eropa. Amerika Serikat juga sangat benci dengan Jokowi. Kenapa? Karena saham Indonesia yang hanya 8% di Freeport sekarang sudah jadi 51%, bahkan 55% mayoritas. Di samping itu juga dilakukan hilirisasi, dibuat oleh Indonesia smelter di Gresik, Jawa Timur. Emas ini begitu diambil di Freeport di Papua, dibawa dulu di Gresik, dimurnikan dulu, diketahui dulu berapa emasnya. Setidaknya poin ini ada intervensi asing, permainan asing yang sengaja mengobok-obok bangsa ini. Diikuti oleh media-media lokal ya, dan orang-orang itu
dimodali, dikasih tahu, dan kita kalau kami mencurigai ini memang Rosyurio ini adalah orang yang tidak benar. Ketika dia jadi menteri aja menyagukan lagu Indonesia Raya saja tidak hafal. Pancasila yang hanya 5 sila aja tidak hafal. Lalu itu yang kita percaya. Aduh, saya sudah kehilangan akal sehat seperti itu. Kalau mau hal seperti ini yang kita percaya, dengar mengaku Dr. Rismond yang katanya kuliah di Jepang, Rosyurio yang yang kuliahnya loncat-loncat dari komunikasi ke Kesmas, dan sekarang entah apa lagi. Lalu itu yang kita percaya. Jadi ya sudahlah. Ini kayak kalau saya melihat tidak salah sebenarnya memang telematika bukan Kesmas. Apa ya? Rosyurio. S3-nya S3-nya belum selesai telematika. Sudah selesai, udah dokter dia. Iya, itu sih silakan aja. S3-nya kalau S2-nya kalau belum dokter kemasukan juga dia. Kemasukan juga. Justru mereka berdua inilah dia yang ditambah sama dokter yang perempuan itu satu lagi. Ini yang patut kita curigai. Jadi kalau saya melihat seperti ini ya Bung Nasir, cobalah kita sasaran Jokowi dan Gibran ini adalah, kalau saya melihat ini adalah sebagai sasaran antara. Orang-orang pembenci Jokowi ini berusaha membenturkan Prabowo dengan Jokowi. Saya menyatakan itu tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Pertama, Prabowo adalah berlatar belakang militer. Dia menunjukkan kesetiaannya kepada negara ini sudah puluhan tahun, dan dia juga bukan orang sembarangan, anak Sumitro. Kalau saya mau menganjurkan, sebaiknya diakhiri aja ini, karena kan udah jelas Pak Jokowi itu kuliah di Gajah Mada, tamat, cuman ada masalah di administrasi, mungkin salah ngetiknya, mungkin salah apa. Nah, dengarkan ini Om Rismond, Om Roy, ini langsung dari senior pakar hukum tata negara nih. Ya, jadi selama saya memimpin MK 5 tahun, saya memimpin DKPP 5 tahun, di antara kasus paling banyak itu ada kaitan dengan ijazah palsu. Karena ijazah palsu itu paling gampang ya dijadikan alasan untuk menjatuhkan lawan politik. Karena sistem administrasi negara kita ini masih terbelakang. Jadi peradaban administrasi kita itu masih belum maju. Maka kalau dicari-cari, dikorek-korek, ketemu. Termasuk ijazah saya, namanya beda dengan waktu SD. Gitu, nah, itu bisa dipersoalkan orang. Jadi kalau yang paling banyak itu pilkada. Jadi untuk menjatuhkan lawan politik, cari ijazahnya. Ijazah SD-nya, ijazah SMP-nya gitu. Dan itu banyak sekali, 10% kasus ada kaitan dengan ijazah. Ya tidak mesti itu terbukti atau tidak terbukti, tapi maksudnya ijazah itu dijadikan alasan untuk menyerang. Nah kira-kira ini juga begitu bagi pembenci Jokowi. Ya ini gampang sekali dicari, gitu loh. Dan kalau diputus oleh Bareskrim, lah dia nggak akan menyelesaikan masalah, tetap orang tidak percaya. Maka yang paling bagus itu di pengadilan, tapi pengadilan tentang ijazah, bukan pengadilan pidana, bukan penghinaan, bukan ini, bukan itu, supaya ada proses jawab jinawa, bukti pembuktian. Tapi kalau dibiarkan nanti kumat lagi Prof, masalahnya Prof, harus dikasih efek jerah lah, kontra bukti mengenai ijazah. Nah sebagusnya pengadilan tata usaha negara yang objek perkaranya itu administrasi, tapi pengadilan tun sudah kadaluarsa, jadi ya kan. Nah jadi masih harus dicari mana yaitu perkara apa seperti yang di Solo itu PMH perdata, jadi bukan pidana. Apalagi kemarin yang tiba-tiba muncul yang bilang Pak Jokowi DDO itu harus ditangkap tuh orang itu, kelewatan. Ya,
pidana itu Cari panggung nggak gitu juga misalnya. belakangan. Kalau sudah terbukti ini benar atau terbukti ini salah, nah baru pidana kalau diperlukan. Tapi sebelumnya ini tidak perlu. Ya, ini hanya melampiaskan kegundahan orang yang didorong oleh semangat permusuhan kepada Jokowi itu namanya kalau dalam bahasa Latin hominem, semangat permusuhan itu yang menuntun logika orang mencari-cari kesalahan dan ketemu. Kalau dicari ketemu gitu, kamu aja kalau cari-cari kesalahannya ada. Hantam terus. Nah, menurut Bapak gimana? Itu bodoh toh. Si Jokowi itu lu harus jadikan teman. Lu jadikan dia lawan, modal sendiri lu kan. Modal sendiri lu. Jangan salahkan orang lain, salah lu sendiri. Malah lu bikin diri lawan. Modal lu. Ya, ini sudah jelas ada bocorannya. Ketika nanti putusan pengadilan ya menyatakan bahwa berdasarkan bukti-bukti para penggugat tidak memiliki bukti valid, sedangkan pihak Pak Jokowi punya bukti valid dari pihak UGM, dari KPU dan segala macam, maka dinyatakan sah. Sekarang ini ya sudah mulai mereka menjatuhkan yang namanya pengadilan. Mereka akan bilang bahwa pengadilan akan memutuskan, karena ada putusan pengadilan yang mengatakan ijazah Pak Jokowi asli, sehingga mereka akan menyebarkan ya bahwa pengadilan sudah diintervensi oleh pemerintah, pengadilan sudah diatur. Ini akan mereka lakukan sebelum kejadian, mereka akan lakukan itu. Ya. Coba nanti kita lihat, karena tujuannya bukan Pak Jokowi. Mereka tahu itu asli, tahu, ya. Cuma karena mereka ingin merusak, ya, membuat kegaduhan melalui Pak Jokowi, sasaran antara kan, Pak Jokowi itu hanya sasaran antara. 1000% mereka tahu itu asli. 1000% mereka tahu Pak Jokowi tidak bohong. Tapi Pak Jokowi adalah objek yang sangat tepat untuk membuat kegaduhan di negara ini. Mereka saya bilang Pak Jokowi berhentilah untuk diam, ya, karena yang mereka tuju bukan Anda, tapi Indonesia. Logika mendasar aja ya, selain pembuktian dokumen dan segala macam. Emang bisa seluruh orang di dalam UGM, seluruh mahasiswa tahun itu bisa disetir nggak untuk mengatakan bahwa Pak Jokowi ada kok di kampus? Bisa nggak? Nggak bisa. Segitu banyak mahasiswa, ya, bisa nggak disetir untuk pura-pura mengatakan, oh kami teman Pak Jokowi? Itu logika itu aja sudah terbantahkan. Jadi saya bilang bahwa yang pihak-pihak yang menyebarkan isu ini, yang menyebarkan fitnah, ya, bukan yang menggugat ya. Kalau menggugat kan silakan, ya, itu hak kalian, ya kan. Walaupun kalian nggak punya bukti apapun, ya. Tapi kan yang menyebarkan isu, menyebarkan fitnah ini, itu mereka tahu, itu asli. Gitu kan. Tapi memang dilakukan karena supaya tetap terjaga keriuhan ini, kekisruhan ini tetap terjaga. Sudah ada bocorannya. Oh, berarti memang disengaja didesain. Memang disengaja didesain.